Halo anak-anak, senang kita bisa berjumpa kembali. Doa Pak Guru, anak-anak diberikan kesehatan, kekuatan, serta hikmat akal budi daripada Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam pelajaran agama Kristen. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Ikuti Pak Guru berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berikan kami kesempatan untuk belajar pada hari ini. Berkati kami Tuhan. Tambahkan kami dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tema kita adalah menghormati orang yang lebih tua di lingkungan sekitar. Ya, ini kita masuk dalam pelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita membaca pelajaran hari ini, kita akan mendasari dengan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang kelima ayat 1 sampai 2. Anak-anak silakan buka Alkitabnya, Pak Guru akan bacakan bagi kita semua. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada seorang bernama Timotius. Ya, Rasul Paulus dulunya bernama Saulus. Dia lahir di Tarsus. Semasa mudanya, Saulus tinggal di Yerusalem dan belajar agama Yahudi dari gurunya namanya Gamaliel. Setelah menjadi Rasul Tuhan, Saulus berganti nama menjadi Paulus. Ya, Saulus inilah seorang yang taat. Ya, dia taat pada agama, dia taat pada gurunya. Nah, selain menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil Tuhan, Paulus juga bekerja sebagai tukang kemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi selain dia melayani Tuhan, dia juga bekerja sebagai tukang kemah. Rasul Paulus bertemu dengan Timotius di kota Listra. Jadi Timotius yang tadi kita baca, ayat yang dalam Alkitab tadi ditemukan oleh Rasul Paulus di kota Listra. Ibunya bernama Eunike dan neneknya bernama Lois. Ya. Dari ibunya dan neneknya, Timotius dididik menjadi seorang yang beriman kepada Tuhan. Jadi oleh ibu dan neneknya, Timotius dididik dengan baik dalam pengajaran tentang Tuhan Yesus. Nah, sehingga imannya bisa bertumbuh. Timotius bukanlah anak kandung dari Rasul Paulus, ya. Namun Rasul Paulus sudah menganggap dia sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus senantiasa mendidik dan mengajarkan Injil kepada Timotius. Jadi meskipun Timotius bukan anaknya Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus giat mengajar Timotius tentang kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, ya. Nah, Rasul Paulus mengajarkan Timotius supaya memperlakukan orang tua sebagai bapa. Jadi ajaran Paulus pada Timotius adalah supaya dia memperlakukan orang lain yang lebih tua seperti dia memperlakukan seorang bapa. Pada perempuan yang lebih tua sebagai seorang ibu, sebagai memperlakukan orang laki-laki yang lebih muda sebagai adik, atau yang perempuan sebagai adik juga. Jadi di sini Rasul Paulus mengajarkan supaya Timotius dalam bergaul dengan orang lain harus menjaga etika dengan baik, harus memperlakukan orang lain dengan benar, tidak sembarangan. Ya, jadi Timotius sangat menghormati dan mentaati ajaran Paulus. Ya, sebagai murid dia sangat menghormati Rasul Paulus dan mengikuti setiap ajaran-ajarannya. Demikian juga dengan kita sebagai siswa pada masa sekarang ini, selain kita menghormati orang tua, sebagaimana kita pelajari minggu lalu, kita juga menghormati guru-guru yang mengajar. Caranya menghormati kan kita sudah pelajari minggu lalu, adalah mendengarkan setiap pengajaran, setiap nasihat yang diberikan kepada kita, ya, dan tidak membantah, atau misalnya kalau ada pertanyaan, bertanya dengan baik, tapi tidak melawan istilahnya. Dan
Timotius juga menyertai Paulus dalam memberitakan Injil ke Makedonia, Korintus, Tesalonika, dan Filipi. Jadi selain dia mengikuti ajarannya, Timotius juga membantu Paulus dalam melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Nah, kita juga sebagai rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita, kita juga bisa membantu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mereka. Misalnya kalau di kelas, anak-anak bisa membantu menghapus papan, misalnya kalau menggunakan whiteboard, ya bisa membantu menghapus. Atau setidaknya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa meringankan pekerjaan dari guru kita atau orang-orang yang dari sekitar kita. Misalnya membantu menjaga kebersihan, ya, membantu untuk merapikan tempat duduk di kelas, misalnya kalau nanti kita sudah belajar kembali di sekolah. Dan Rasul Paulus mengajar juga supaya anak-anak mentaati orang tua dalam Tuhan, karena harus demikian, ya. Jadi menghormati orang tua atau orang lebih tua itu sangat penting. Karena Tuhan seringkali tempatkan orang-orang yang lebih tua daripada kita, yang lebih dewasa, untuk menjadi pembimbing kita. Nah, kalau kita tahu mereka adalah orang yang baik, orang yang patut diikuti, kita harus hormat pada mereka. Kita harus mendengar nasihat mereka, bimbingan mereka, dan juga kita mengikuti setiap arahan mereka. Karena tentu orang tua kita ataupun orang lebih tua daripada kita, misalnya di rumah kakek nenek kita, paman bibi kita, atau di sekolah bapak dan ibu guru, pasti semua mengajarkan hal-hal yang baik supaya kita menjadi orang yang baik dan orang yang berhasil, ya kan? Karena itu seperti Timotius, mari kita belajar untuk menghormati orang lebih tua, menghargai mereka, dan juga tentu bisa membantu mereka dalam mengerjakan hal-hal yang mereka sedang kerjakan, sehingga kita bisa meringankan pekerjaan mereka. Ini pelajaran kita hari ini. Sebentar tugas Pak Guru akan tulis di akhir video ini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa WA Pak Guru, bisa tanya langsung apa yang menjadi kesulitannya. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya dalam pelajaran hari ini. Dan anak-anak harus tetap semangat belajar, doa Pak Guru supaya anak-anak bertambah hikmat, bertambah kepintaran yang daripada Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita dalam pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini untuk menghormati, menghargai orang-orang tua yang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami orang-orang tua yang baik yang di sekitar kami. Berikan Bapak Ibu Guru yang baik. Berikan kami teman-teman yang baik yang di sekitar kami, sehingga kami bisa bertumbuh dengan baik, bertambah hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Tambahkan kiranya dengan hikmat akal budi, diberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Demikian pula orang tua kami masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya, supaya Tuhan jadikan berhasil. Berikan juga kekuatan kesehatan. Demikian juga sekolah kami, Tuhan memberkati. Dan melalui sekolah ini kami dibimbing dan dibentuk menjadi anak yang diberkati Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, agar mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pelajaran hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.